Mungkin tidak bisa diwakilkan. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi tidak hanya masjid kita saja yang mungkin kandas terkait dengan permohonan pengambilan hak, namun juga jadi saya lanjutkan dulu terkait dengan masalah pengambilan hak. Jadi seperti Baitul Salam itu juga sebetulnya juga akan bisa dilakukan juga. Itu kan sama-sama nama mereka. Seperti Baitul Salam itu ada persoalan terkait pengelolaannya, tapi boleh terus minta di sini. Tidak perlu, mungkin tidak perlu kita sampaikan, mungkin diselesaikan secara saja. Tapi yang jelas untuk pengusaha dulu sudah ada tim dari Pemda yang datang dan menyampaikan mensosialisasikan terkait dengan usaha tersebut. Permohonan pengibaran itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi termasuk UKT juga sama seperti kita. Cuma harus seperti Baitul Salam itu kan memang tanah diperuntukkan untuk tempat ibadah. Kalau kita itu sebenarnya tanah main kita itu baik kita dan utara itu tanah satu lokasi dengan sekolahan. Dan itu penjelasan itu dari Pak Harto yang sudah mengurus supaya tidak disalurkan pada yang lain. Jadi ya kita mau nggak mau harus bergabung dengan yang sekolahan. Jadi ya walaupun kita yang normal, tapi ya tetap tanah itu ikut di sekolahan. Ini yang perlu kita sadari dan ke depan ya menjadi pemahaman kita semua. Itu sebenarnya dulu sudah kita rencanakan untuk kita urus di Dinas dan di Panitia waktu itu sebenarnya kita disuruh mengajukan, tapi ternyata ada penjelasan dari Pemda. Ini terkait dengan masalah hak pengambil atau pengambil hak yang kita minta untuk tanah itu untuk kita diwakafkan ke kita. Jadi pihak Pemda tidak bisa untuk mewakafkan pengalihan hak. Kalau masalah pengelolaan dipersilakan. Kemudian itu yang kedua, kemudian yang ketiga terkait dengan usulan penentuan arah kiblat. Kita sudah menindaklanjuti usulan yaitu penentuan kiblat ini melalui surat nomor 4 kalau tidak salah bulan Juli 2022 langsung direspon oleh pihak Depak dan timnya telah datang ke kita dan telah dilakukan pengukuran. Dan ini nanti perlu kita tidak lanjuti karena kalau penyesuaian arah kiblat ini nantinya mesti akan penggeseran karpet ini ya mungkin akan kita sesuaikan dan jelas mesti akan ya ada yang disobek dan lain sebagainya. Ini ya tapi yang jelas begini, dari hasil pengukuran kiblat sudah bisa kita lihat semua. Dan dari Depak menyampaikan hasil ukur itu bisa sebagai acuan, artinya bisa. Itu dari Depak mengatakan bahwa ini tidak mutlak 100%. Penjelasannya begitu. Dan ini dimohon jangan sampai menjadi suatu persoalan. Karena
yang pertama, dari depak itu pengukurannya ya walaupun dengan alat yang apa ya, saya lihat itu dari beberapa alat yang disiapkan itu ada 3 ya pembandingnya itu, tapi tidak bisa menjamin 100% karena ya nantinya kalau ada alat yang lebih canggih datang kemudian setelah terjadi perubahan lagi, mereka artinya tidak bisa menjamin di situ karena ada kan perubahan zaman, perubahan teknologi yang kemudian bisa mengukur alat langsung namanya seperti itu. Ternyata kok sudah diukur, sudah depak kok debaknya pun juga salah umpamanya. Nah ini depak tidak menjamin 100% kebenaran dari itu. Jadi dan sekali lagi berpesan jangan menjadi suatu persoalan karena ya mungkin ada beberapa mazhab yang dalam penentuan kiblat ini ada beberapa mazhab yang mungkin bisa berbeda. Jadi jangan menjadikan suatu perselisihan. Dan juga sebagai informasi dan ini perlu kita ada suatu toleransi karena perbedaan ini ya yang penting kita dengan toleransi itu kita dengan keyakinannya karena ada kita menyampaikan jangan sampai daerah lain ada setelah dilakukan pengukuran kiblat malah jamaahnya ribut ada kemudian yang tidak mau ke masjid dan sebagainya ini jangan sampai. Ini terkait dengan apa itu pengukuran kita telah diterbitkan suatu sertifikat. Jadi saya sampaikan di sini sertifikat nomor 26.09 garis miring KK garis miring 11 garis miring 31 garis miring 5 Romawi garis miring BA garis miring 00 garis miring 7 garis miring 2022. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta menerangkan bahwa Masjid Al-Huda Jalan Sibulan Utara 11 Karuna Songo Jebel Surakarta telah dilakukan pengukuran arah kiblat oleh petugas pengukuran arah kiblat Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta pada hari dan tanggal Senin 26 Juli tahun 2002 dengan azimut kiblat 294 derajat 32,49.718 Surakarta 26 Juli 2022 atas nama Bapak Hidayat Masrur SAG MSI. Ini nanti kami serahkan ke sekretaris sebagai dokumen dan kemudian saya juga perlu minta kopinya nanti Pak. Ini terkait tindak lanjut terkait penentuan arah kiblat. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti perlu apa yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama terkait keuangan sebelum kami akhiri saya revisi tadi sebetulnya yang benar ini pemasukan bulan ini atau saya ulangi pemasukan bulan Juli ini sudah bulan Agustus pemasukannya itu 8.585.250 rupiah.
Jadi untuk saat 2 aja bulan hari sampai dengan bulan Agustus, awal bulan Agustus ini ada 4.347.750. Nanti jangan ngomong. Itu Bapak Ibu sekalian hal-hal yang saya sampaikan. Saya buka nantinya forum untuk memberi saran masukan terkait dengan mungkin evaluasi sekaligus kegiatan kita ke depan. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Yang hadir pada malam hari ini untuk mengisi lain-lain, mungkin tanya jawab yang perlu disampaikan demi untuk kemajuan kegiatan masjid kita, nanti langsung akan di-handle oleh Bapak Ketua Takmir. Untuk itu, pada Ibu Bapak semuanya, waktu kami aturkan. Diparani ngomong-ngomong mau jadi ditembung di ke rumahnya begitu, biar orang tuanya tahu ya mungkin ada dukungan sama Mbak Nyun Tulung yang saya ingin ngajar, aduh seperti itu katanya suruh mengunjungi ke rumahnya begitu, nanti kan lama-lama mau katanya seperti itu, tapi belum saya coba. Terus untuk kegiatan muslimah di Al-Huda ini berjalan dengan baik setiap Rabu. Ini sudah sejak tahun berapa ini? 2010 atau 2000 itu bahkan setiap Rabu tidak pernah libur, kadang-kadang tidak pernah libur terus. Oh yang pandemi kemarin ini sudah berjalan dan itu memang membaca kalau sekarang 2 makro lalu diartikan satu-satu membaca artinya seperti itu, dan nanti ada tambahan-tambahan ilmu dari Ibu Agus dan dari ibu-ibu yang lain, terus ada pembacaan hadis terus ditirukan artinya seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya terkait dengan ibadah juga. Ini mungkin ya evaluasi untuk kita semua, untuk para imam dan kita semua. Ini kadang seperti ini Pak, ya memang sunnah ini kalau dikerjakan berpahala, tapi saya mempunyai pikiran kalau tidak dikerjakan ini rugi seperti itu. Contohnya ini ya Pak, kalau sholat wajib itu kan takbiratul ihram lalu membaca doa iftitah. Ya kadang-kadang kan langsung tidak baca iftitah ya Pak Imam, kok langsung Bismillah gitu. Terus yang kedua terkait dengan ketika duduk tasahud. Kadang-kadang kalau tasahud awal itu kalau pengertian saya itu sampai sholawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu kalau yang akhir kan sampai fil alamina innaka hamidum majid, dilanjutkan dengan, kalau saya biasa doa doa setelah tasyahud yang Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam itu. Nah kadang-kadang saya amati itu masih asyhadu an la ilaha illallah, itu kok sudah salam. Terus saya mikir, aduh mau saya Pak Imam dari mana tadi ya gitu. Nah ini sebagai evaluasi saja. Memang sunnah itu saya mengartikan kalau dilaksanakan berpahala, kalau tidak dilaksanakan ini rugi. Nah mari ya, memang dulu juga pernah ya ada jemaah ya nggih Mbak Mulak terus asyhadu alla nggih kok pun
salam itu pripun iki Bu nggih hukume, ada yang tanya seperti itu. Tidak apa-apa Bu kalau kita ini tidak imam salah, kita tidak menanggung dosanya, kita mengikut. Tapi untuk evaluasi saja ke depan mungkin ya dilafalkanlah sunnah-sunnah itu biar ya jamaah juga tidak terlalu tergesa-gesa. Kadang kan dunia salam yo dan mau salam melu, tapi ya kulino sudah bacanya sampai akhir ya, kadang ya masih baca dengan hikmatnya seperti itu. Ini evaluasi untuk kita semua agar kedepannya lebih baik, lebih busuk dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat ini kan puncak suatu kedekatan kita, puncak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada lagi Bapak Ibu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya maaf ini masih tetap menagih masalah kiblat ini. Ya, saya lihat akhir-akhir ini juga tamu kita yang sholat di sini banyak. Zuhur, terutama asar itu banyak. Saya lihat ya karena juga nggak tahu gitu kan. Yang penting dia menurut dengan susunan ambal ini apa kafe ini. Ya kalau menurut tempat imam itu ya tentunya salah gitu kan. Nah karena dia tidak tahu, ya memang dia nggak dosa terus. Tetapi yang berdosa itu adalah kita. Karena kita tidak mengkondisikan kiblat yang sebenarnya. Gitu kan. Nah, jadi saya masih tetap meminta gitu kan. Gimana kalau kita menurut yang sudah ditunjukkan oleh itu gitu. Kayaknya kemiringannya hampir sama dengan yang sudah ada itu. Jadi mungkin kalau selama ini saya ikut ukur itu mungkin masih ragu-ragu. Tapi saya tetap saja masangnya seperti itu kan. Ternyata depak mengukur ya tidak jauh berbeda. Berarti kalau kita mengukur pas matahari itu di atas Ka'bah, itu kayaknya hampir pasti gitu kan. Nah sekarang ini saya hanya meminta apakah ini tetap seperti ini, apa kita miringkan. Kebetulan tadi saya ikut pengajian di Masjid Besar itu kan. Saya juga heran kok miringnya beda gitu kan. Orang pada ke kanan, dia ke kiri gitu kan. Saya buka HP saya menurut apa? Kompasnya ternyata benar sana itu. Ya benar. Kemudian sebelah saya lupa juga benar kata. Haji juga gitu kan. Benar juga gitu. Ya, awak diri yang kecil ini kok bertahan dengan sana itu kiai-kiainya kokoh tetap mengikuti apa dikehendaki oleh kiblat yang sebenarnya gitu. Jadi saya ini mau tetap meminta bisakah kita menggeserkan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Dewan. Kalau tidak, apa masalahnya gitu kan? Apa kita ingin tetap seni? Ini kan kalau rapi ini kan seni. Kalau mencang model kan nggak seni. Tapi kalau seni tapi kita berdosa, itu tidak ada gunanya. Walaupun mencong tapi kita dapat pahala, kayaknya lebih baik gitu kan. Nah, jadi nanti mungkin Pak Sakir secara
forum itu nanya kira-kira kalian mau digeser apa enggak gitu. Kalau banyak yang tidak mau digeser, saya salah, saya legowo, tapi saya tidak ikut bertanggung jawab tentang kesalahan yang sholat ala kiblat. Karena saya sudah mengingatkan. Karena ada juga katanya bisa ngikut imam sopo gitu kan. Ya kalau kita imam Syafi'i, ya semuanya Syafi'i. Jangan kita yang enak siapa kita ikut siapa yo lucu gitu kan. Seingat saya itu diberitahu bimbingan haji dulu, yang kita ikut yang lain itu tentang batalnya waktu keliling Ka'bah itu. Kalau kita batal terpegang dengan wanita itu tidak batal itu. Karena kalau kita minggir itu udah ketinggalan kata guru saya itu gitu kan. Cuman itu saja, yang lain tetap kita kalau seperti gitu. Jangan yang lain-lainnya. Ya cuman itu saja. Nanti kita menentukan apakah semuanya menginginkan seperti ini atau dikirimkan. Terima kasih Pak Eser. Mungkin ada lagi, monggo. Bapak-bapak yang di luar atau ibu-ibu, masih ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Nurul menyampaikan masalah tadi, bacaan imam itu memang karena kehati-hatian. Karena nanti kalau imamnya itu salah, makmumnya tidak menanggung resikonya. Jadi ya nanti ya yang menang juga imam. Maka lebihnya itu jadi makmum. Ya itu. Masalah tadi bacaan tadi, memang saya juga kadang mengamati. Kalau dibaca dengan normatif sampai gini, baru kita sholat itu sudah ada yang sudah salah itu loh Pak. Tak mau coba lagi sampai sholat itu kok sudah ada yang salah. Nah itu juga kadang-kadang saya juga bertanya pada saya sendiri begitu. Dan juga ini hanya saja untuk evaluasi. Nanti bila ada pembenahan, nanti akan menjadi baik begitu. Terima kasih. Kemudian yang kedua Pak, sekali ngomong bertemu, ini kan ada pengurus yang seksi itu Pak Hakim. Seksi sosial kan dulu Pak Tejo, ini apa enggak perlu diganti, mungkin yang bisa untuk mengabdi itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang berbahagia, mungkin 3 hal Pak Sabir yang mungkin saya bisa ya turun pendapat. Turun pendapat itu artinya kalau dipakai yo nggak apa-apa, yo nggak apa-apa, kalau tidak dipakai juga nggak apa-apa juga. Namanya saja cuma pendapat. Yang pertama keuangan. Tadi sudah disampaikan, jadi kalau memang belum fix, ya mungkin sebaiknya di pending dulu, karena tadi juga sampaikan keuangan terkini. Kalau dari laporan yang terpampang di papan tulis 4347, kemudian ada pemasukan Jumat pertama dan pengeluaran itu global ada 38 itu Pak, terkininya. Entah benar entah enggak, tapi maksudnya juga itu dipastikan saja. Terus yang kedua, alangkah lebih baiknya kalau kita nyusun satu perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu artinya berapa sih duit dari donatur rutin, berapa sih prediksi dari Jumatan mungkin. Nah berangkat dari sana barulah nanti akan terdistribusi pada prioritas kegiatan. Kita mau fisik berapa nih? Karena sebenarnya masjid ini selain berfungsi sebagai
tempat kita beribadah, namun juga mempunyai fungsi sosial yang mungkin beberapa ini sudah terlewat karena kita terlalu banyak fokus pada kegiatan fisik. Kadang-kadang kita tidak kita sampingkan ada beberapa jamaah kita yang mungkin kita perlu untuk kita perhatikan. Itu semua bisa kita lakukan kalau kita punya perencanaan. Duit siro tak pahalnya di usulan Pak, usulan saja. Nah sehingga dari masing-masing bidang itu nanti bisa ada alokasi. Oh kalau perkiraannya setahun kita punya duit katakanlah 50 juta, itu kita mau inventarisasi fisik kita berapa juta ini, berupa apa misalnya seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, bacaan sholat imam. Jadi memang walaupun membaca doa iftitah itu sunnah, namun sunnahnya sunnah muakkad. Sehingga memang kalau saya pribadi pasti saya lakukan. Jadi, tapi karena itu sunnah, ya monggo saja tergantung imamnya. Nah artinya kemudian terkait dengan bacaan, memang lidahnya orang Jawa kadang-kadang ya tidak bisa dengan lidahnya orang Arab. Namun alangkah baiknya kalau kita berusaha, karena banyak-banyak lafal yang memang ain itu agak susah dengan nga, padahal enggak kalau nga. Ngalamin kan beda gitu. Kemudian panjang pendek ya kita usahakan untuk kita jaga itu panjang pendek bacaannya, karena akan membawa perubahan arti apabila itu kita panjangkan padahal mestinya pendek, atau demikian juga sebaliknya. Nah itu Pak yang terkait dengan imam yang memang kita harapkan. Saya juga masih belajar Pak, artinya juga masih terus belajar untuk menuju ke yang baik, karena belajarnya kan tidak terbatas waktunya. Yang kedua, jadi memang perlu kita sampaikan pada seluruh imam rawatib khususnya, ya paling tidak nopo jenenge menyesuaikan dalam kadar normal di bacaannya. Karena kadang-kadang kalau bacaan di tasyahud, di tahiyat akhir itu ya ada yang cepat, ada yang tidak. Yang berlambung biyen imam salam gitu. Jadi ya hilangnya. Dan mungkin juga agak beda, hanya mungkin apakah Bismillahirrahmanirrahim dibaca zahar atau dibaca sir, itu juga ada pendapat yang berbeda. Tapi walaupun tidak dibaca, imam pasti baca Pak. Imam pasti baca, mungkin hanya dia tidak dibaca zahar saja. Hanya tidak apa-apa. Tapi pasti baca imamnya. Di Al-Fatihah itu pasti ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Dia kadang-kadang kalau ada imam yang langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu berarti Bismillahnya dia baca secara sing. Itu yang terkait dengan imam, ya mungkin tugas kita untuk sampaikan nopo numpake diganti ora patas mawon. Nanti mocone gak cepet-cepet. Kadang-kadang kalau saya selesaikan Pak. Kalau saya jadi makmum, ya saya selesaikan sampai dengan Innaka Hamidum Majid, ditambah doa setelah tasyahud akhir. Karena jaraknya juga tidak terlalu jauh kok dengan salam imam pada saat ke kirinya. Yang ketiga terkait dengan posisi Pak. Jadi kemarin sudah saya sampaikan dan sudah kita bersurat resmi untuk dilakukan ukur ulang. Kalau saya berpendapat itu disesuaikan Pak, karena yang tekon wis tekon diwasuli wis dijawab. Lah, napa jenenge bar kuwi ora dilakoni ya napa ndak wingi tak tekon.
Mbok wis gak tekon ae. Jadi itu saya sampaikan memang perkiraan saya pada saat ukur ulang di posisi matahari dan SKP itu nggak akan jauh berbeda. Pada saat kemarin memang sudah saya sesuaikan karena dulu memang sudah saya iringkan ini Pak. Dulu sudah saya iringkan ini softnya itu. Dan miring itu bukan berarti harus motong karpet. Enggak perlu dipotong karpetnya. Mungkin dikurangi ya, gitu. Dikurangi ya. Tapi maksud toh karpet harus dirancang-rancang kan ya enggak. Gitu. Saya kira itu Pak 3 hal saja terkait dengan beberapa sampaikan. Namun sekali lagi kami hanya sampaikan ini usulan saja, saran saja. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sakir untuk menanggapi dari beberapa usulan dari beliau yang sudah menyampaikan pada malam hari ini. Untuk itu waktu sepenuhnya kami aturkan pada Pak Sakir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rapat pada malam hari ini. Yang pertama, terima kasih mungkin untuk bendahara ketua mungkin sudah mempunyai inisiatif menyampaikan laporan keuangan kas masjid, jadi lebih transparan. Alhamdulillah. Mungkin 1-2 hal belum sesuai, tapi itu namanya manusia, kita lumrah saja. Kemudian yang kedua terkait kegiatan TPQ, alhamdulillah memang yang sudah disampaikan Bu Mustamir, saya fokus untuk regenerasi. Kemudian memang posisi mungkin kalau sekarang anak-anak sudah full sekolah mungkin agak terhambat. Jadi memang saya aplikasikan untuk diri saya sendiri. Jadi memang kita sudah oyak-oyak untuk berangkat TPQ, cuman kondisi pulang itu sudah tidur ya, jam 2, jam 3 habis asar itu sudah di jalan, itu sudah tidur, sampai rumah kadang masih tidur sampai 4:30 baru bangun. Itu kalau mau diberangkatkan TPQ itu takutnya kadang sudah pulang atau apa, padahal ya kalau pulang yang sudah ada niat berangkat, semoga kan kalau tidak salah gurunya juga masih ada di sini seperti itu. Tapi saya juga memaklumi juga karena awalnya selama 2,5 tahun tidak sekolah, kemudian sekolah langsung full, kemudian dengan beberapa kegiatan pastinya tubuh atau badan ini membutuhkan adaptasi. Nanti mungkin suatu saat ke depan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lebih menarik, dan regenerasi tadi yang disampaikan oleh Bu Mustamir untuk remajanya lebih diaktifkan lagi dengan mendatangi orang tuanya, itu juga salah satu usulan yang lebih baik. Jadi jadi si anak yang akan dijadikan regenerasi merasa diapresiasi, merasa lebih dihargai, kemudian diperhatikan seperti itu, untuk demi kemakmuran, demi menjaga kontinuitas TPQ di Al-Huda. Yang berikutnya yaitu mungkin kalau terkait tadi acuannya anggaran untuk pembangunan fisik, kalau saya lihat untuk di perumahan kita secara fisik alhamdulillah masjid ini sudah sangat bagus sekali, sangat sempurna. Cuman di satu sisi ada pembangunan fisik dan pembangunan rohani. Untuk pembangunan rohani mungkin kita masih ada ahad pagi yang notabene saya pribadi pun jarang sekali mengikuti ya, karena memang aktivitas atau memang ada agenda. Tapi saya berharap untuk di Masjid Al-Huda ini ada kajian rutin yang seperti dahulu, seperti yang hari Jumat malam atau Kamis malam yang Ustadz Muslam itu kita bisa menanyakan terkait hal tadi yang disampaikan oleh Bu Mustamir, Pak Mustamir, terkait bacaan imam,
terkait doa iftitah, mahraj, bacaan-bacaan Al-Fatihah, bacaan surat-surat untuk pendek yang dibunyikan, kemudian tasyahud awal, tasyahud akhir, bacaan-bacaan apa yang penting yang wajib dibaca, bacaan yang sunnah dibaca, itu bisa diaplikasikan. Mungkin pada waktu itu mungkin Ustadz Muslam kalau saya lihat beliau mengajar awalnya hanya untuk mengaji, cuman dari persentase itu 50% banyak yang tanya jawab, apakah itu terkait jamak qasar, ataupun terkait yang muamalah yang lainnya terkait ibadah. Beliau bisa menjawab dengan smooth, dengan aplikatif, disesuaikan dengan pola pikir kita. Itu sih bisa memberikan peningkatan rohani kita, peningkatan pengetahuan kita tentang ibadah, apalagi bab sholat yang kita tahu memang sholat ini sangat penting. Tiang agama, gimana jika sholatnya itu salah, itu bisa yang amalan-amalan yang lainnya juga kurang sempurna seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait yang masalah kiblat, mungkin ya alangkah baiknya memang untuk bisa dilakukan, disesuaikan dengan ukuran yang kemarin sudah dilakukan oleh tim dari Departemen Agama. Itu saja dari saya usulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih atas usul saran dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama akan kami tanggapi usul dan saran atau laporan dari pengasuh DPG Ibu Mustamir. Yang pertama terkait dengan pertemuan wali. Monggo saya secara persis belum ada gambaran karena akan sowan ke masing-masing orang tuanya. Barangkali ini kalau bisa dilaksanakan baik, monggo nanti bisa ditindaklanjuti. Kemudian terkait regenerasi tadi perlu adanya ya tadi sowan ke rumah. Ini ya sebetulnya kita sudah banyak usul saran terkait dengan itu, kita itu perlu regenerasi. Mungkin baru langkah kecil kita mengadakan adik-adik kita ini sudah kita aktifkan. Namun juga mereka tadi sampaikan juga terkait dengan masalah kalau sekolah mulai sudah sore, seperti contohnya yang sudah dilaksanakan muadzin ini, yang kalau dulu itu aktif, sekarang juga sudah mulai agak kurang, karena juga tadi terkait dengan masalah sudah masuknya adik-adik yang pulang sampai dengan sore, sehingga akan berpengaruh dengan aktivitas mereka. Kemudian terkait dengan masalah istilahnya nantinya itu terkait dengan regenerasi, termasuk mungkin pengasuhnya barangkali, monggo kita juga perlu dukungan Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada yang pernah mengusulkan bahwa itu juga memang kita perlukan terkait dengan qiraah. Jadi Bu Mustamir nanti coba dipikirkan, karena ini juga penting saat mungkin ada di samping untuk peningkatan kualitas daripada pembekalan anak-anak kita atau adik-adik kita dan sebagainya. Itu ternyata di hari-hari peringatan PHBI ini kita juga perlu qiraah. Kalau barangkali perlu mungkin diagendakan berapa minggu sekali umpamanya, atau kapan yang kira-kira bisa disesuaikan, sehingga kita itu mungkin
mempunyai generasi yang bisa dan syukur baik bisa melafazkan qiraah yang baik dari adik-adik kita putri maupun perempuan. Karena contohnya kemarin di Batu Salam itu sepertinya ini menurut saya ada tapi kurang menurut saya. Jadi ya kalau perlu kita mencari apa istilahnya pelatih yang sekalian agak bagus begitu sehingga kita juga punya generasi yang baik. Mungkin nanti perlu dipikirkan Mas Tarik. Terkait kemudian masalah sholat, terkait masalah penyertaan masalah sunat-sunat, monggo ini para imam mengevaluasi diri untuk bisa menyesuaikan dan mungkin peningkatan apa ya utamanya bacaan-bacaan. Saya juga sependapat dengan Ustaz Masjid tadi yang terkait dengan masalah mungkin kita secara rutin perlu mendatangkan Ustadz Muslim yang mumpuni dari berbagai macam segi sehingga di samping bacaannya juga mungkin hal-hal yang lain beliaunya cukup luas dalam hal penguasaan agama saya kira. Cuma mungkin kita juga perlu bagaimana caranya keuangan kita itu bisa lebih meningkat begitu. Ini mungkin juga perlu pemecahan kita bersama. Karena kita setiap bulan hanya 600. Kalau kita bebankan para jamaah, kadang saya juga pikir-pikir karena yang ikut latihan itu tidak usah dipungut atau tidak usah diedarkan infak saja kadang sudah agak enggan begitu. Nah, nanti kalau masih di publik kota itu sampai tambah bungkret gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi ya moga itu nanti jadi kebutuhan kita semua lah. Sambil jalan kita pikir-pikir. Tapi saya intinya sependapat untuk itu karena memang kita itu dalam pencarian ilmu tidak ada batasnya sampai akhir hayat kita. Utamanya bacaan-bacaan tanya imam sehingga saya harapkan nantinya kalau Pak Muslim itu dihadirkan lagi, tolong utamanya yang lebih utama artinya imam-imam ini benar-benar kersorawuh dan turut di sana mendukung juga memakmurkan sekaligus memperbaiki mungkin ada bacaan-bacaan yang masih perlu diperbaiki begitu. Kemudian usul Bapak Ustaz terkait dengan seksi sosial, saya sudah menghubungi Bapak yang ditunjuk oleh Bapak Sutejo. Kemudian saya atas usulan Bapak Supomo itu karena beliau sudah meninggal itu sudah kita tidak lanjuti dan sudah saya sampaikan Bapak Pomo untuk nantinya diperbaiki di struktur organisasi itu, yaitu Bapak kita sampaikan selama ini kan kita itu kalau ada jamaah kita yang sakit itu sering kita jenguk, ya kita doakan silaturahmi dan sebagainya. Jadi saya harapkan jangan hanya mungkin seksi atau jangan sampai ketua saja yang mungkin mempunyai. Jadi yang lain saya harapkan setelah saya sering dulu mengingatkan siapa saja yang mungkin jamaah kita itu sakit, tolong jangan, karena ya
saya itu kan sangat terbatas. Jadi kalau tetangganya itu yang mestinya lebih tahu kalau ada si A si B-nya itu tetangganya atau paling dekat sudah beberapa hari enggak rawuh jamaah kemudian sakit, ya ini mestinya seksi sosial utamanya. Tapi paling enggak juga yang bersebelahan ini mengingatkan Pak si A si B kemudian hari enggak atau sudah beberapa hari enggak karena sakit, sehingga ada lebih dari kadang-kadang sudah lama, kadang saya sampai enggak enaknya sudah lama enggak dijenguk, yang lain sudah dijenguk, yang malah belum lah. Ini membuat saya rasanya enggak enak gitu loh. Nanti dikira dibeda-bedakan, sehingga enggak begitu. Artinya mestinya saling mengingatkan begitu intinya. Jadi kalau jaga ketuanya saya Kak ini si A sakit monggo dia. Nah ini nanti apa istilahnya, ya saya itu ya manusia biasa kan banyak keterbatasan ya. Jadi, sehingga saya ingatkan monggo kita peduli utamanya kepada Bapak Ibu yang mungkin jemaah di sini kemudian tidak bisa hadir karena sakit, ya tolong bisi-bisi disampaikan ke yang lain sehingga mungkin yang lain bisa menyampaikan ke saya. Nanti kan tunggu saya terus, ya kalau saya tahu, kalau tidak tahu kadang-kadang kan jadinya seperti tadi, sudah lama dicengok, yang lain sudah dicengok malah yang belum lah. Ini bikin nggak enak gitu, nanti dikira ada sesuatu yang membedakan. Seksi sosial. Jadi sudah Pak. Kemudian saran Bapak Ida terkait dengan keuangan, mungkin nanti Mas Joko bisa memberikan gambaran, mungkin ke depan kita bisa memberikan gambaran kira-kira setiap bulan itu masukan keuangan kita itu berapa, baik dari infak, juga Jumatan, atau mungkin yang lain, per bulannya itu berapa, dan mungkin satu tahunnya berapa, kemudian bisa dibandingkan dengan pengeluaran-pengeluaran secara rutin, kemudian bisa kita gambarkan sebagai apa istilahnya gambaran saldo lah. Saldonya ini mungkin mau kita kemanakan, mungkin pertimbangan skala prioritas dan lain sebagainya, sehingga lebih tepat sasaran. Dan saya bisa memahami bahwa saya juga dapat kritikan-kritikan terkait dengan ini, juga perlu kita pahami semua tentang pengelolaan keuangan. Pengadaan barang-barang ini mestinya terprogram betul seperti Pak Ida tadi. Jadi jangan sampai seperti kemarin, sampai padahal sebenarnya hitung-hitungan saya aman lah begitu dari pelaksanaan kegiatan kemarin. Tapi ya kalau tahu-tahu ada pengadaan barang yang di luar dari kita, padahal sudah terlanjur besar dan sebagainya, yang lain juga mendesak, sehingga akhirnya kedodoran kita. Jadi betul untuk masalah keuangan perlu perhatian, dan kepada Bapak Ibu sekalian, tolong ini sebenarnya utamanya dari bagian rumah tangga, mohon maaf, jadi bagian rumah tangga mestinya selalu mempertimbangkan. Dan juga dulu juga sudah saya sampaikan Pak Joko bahwa terkait dengan pengadaan barang apa saja yang mungkin menyangkut yang lebih besar ini, supaya direncanakan dengan baik dan pengeluarannya supaya dimintakan pertimbangan dengan saya. Saya juga seperti itu sebenarnya waktu dulu. Namun nanti ini sebagai usulan, mungkin Pak Surya sebagai bendahara bisa membuat reng-rengan. Setahun kira-kira pendapat dinas sekian, pengeluaran rutin sekian. Kalau dana yang masih satu sekian, kira-kira kita arahkan kemana terkait dengan kepentingan yang lebih utama dulu mestinya, baru yang lain.
Kemudian tadi Bada juga menyampaikan bacaan surat imam. Tadi untuk kebaikan sudah saya jawab terkait dengan mungkin mengundang atau mengaktifkan lagi Pak Muslim. Dan saya mohonkan nantinya utamanya para imam dan mungkin yang lain jangan merasa belum ada kemampuan atau bahkan terlalu ketinggalan dengan pengajian yang disampaikan Pak Muslim. Harapkan para Bapak Ibu ini di sini dengarkan saja tidak apa-apa. Jadi nggak usah, karena kemarin sudah saya minta untuk cara atau metode penyampaiannya tidak usah diujikan kepada satu persatu, tapi yang lain bisa mendengarkan, bisa mengkoreksi dirinya. Oh, bacaan yang benar itu ternyata seperti ini, kok saya kemarin masih seperti ini, sehingga ada perbaikan di situ. Kualitasnya ada peningkatan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian monggo dipersilakan, tidak harus imamnya saja, tapi imam sangat dibutuhkan karena mengimami yang diharapkan bacanya dari segi kualitas harusnya lebih baik dibanding yang lain. Tapi jangan kemudian menjadi beban, karena banyak orang yang menyampaikan imam itu begini-begini, bisa ditanggung imam, nanti yang jadi imam makanya pada takut semua, boleh jadi makmum lah, ini menjadi repot nantinya. Jadi sulit jadi makmum, baik ini salah ben ditanggung imam, dan makmum karena nanggung dosa. Nah nanti kalau semuanya merasa belum mampu, masih banyak kekurangan, nggak ada yang menjadi imam. Jadi makanya kalau Bapak Ibu sekalian itu mencermati di beberapa lokasi itu imam itu jorok-jorokan, jadi akhirnya nggak sehat. Jadi ya kalau saya oleh Allah diberikan amanah seperti itu, amanah saya seperti itu, saya usahakan seoptimal. Kalau ada kurang ya saya itu bentuk saya sebagai manusia, saya mohon dimaafkan. Kalau saya gitu, tapi ini amanah saya laksanakan. Jadi jangan terus kemudian menghindar jorok-jorokan. Nah, ini bukan mencerminkan sebagai umat yang baik. Saya kira kalau saya berpikir seperti itu, jadi kurang-kurang tidak apa-apa. Kalau saya ya, tapi kita harus tetap belajar, berlatih dan sebagainya. Itu mestinya seperti itu. Kemudian terkait usulan kursi gigat. Jadi memang benar, memang kita mengajukan suatu permohonan untuk diukur kiblat yang benar, bukan, jadi biarin nanti ukur kiblat yang versi Depak begitu saja, yang dari Depak seperti itu menyampaikan. Ini ukur kiblat versi Depak pemerintah begitu. Kalaupun ada kekurangan tadi saya sampaikan bahwa dari pihak tim sendiri itu mengatakan ini tidak mutlak 100% Pak. Kebenaran yang mutlak mungkin milik Allah, dan ini pun nanti kalau mungkin ada alat yang lebih canggih, ini bisa ukur saya juga kurang pas. Sehingga ini hanya ukur versi Depak, beliaunya begitu. Ini supaya dilakukan, dan memang dialogkan malam hari ini salah satunya juga saya ingin masukkan kesepakatan kita bagaimana setelah diukur ini untuk penentuan penyesuaian arah. Kalau kita sudah sepaham, dan mungkin yang kurang sepaham nanti dilandasi secara mayoritas, ya yang minoritas ya harus bisa menerima. Jadi itu, dan utamanya sebenarnya saya mengharapkan dulu itu yang
langsung di apa ya, karpetnya sudah dibentuk seperti ini, mestinya saya harapkan harusnya rawuh, bisa rawuh. Jadi kalau ada penjelasan seperti ini, kalau sampai tidak ngerti, terus kemudian dirubah, dipotong dan sebagainya, nanti jangan sampai kecewa karena sudah ada penjelasan. Ya, makanya malam hari ini sebenarnya saya harapkan seperti itu, sebagaimana usulan Bapak sekalian. Tapi seperti yang utamanya ini kebetulan sepertinya tidak tahu. Nah ini, tapi saya akan mohon sejelas kesepakatan Bapak.